A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah barakah ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara program penguatan pendidikan karakter SMA Negeri 9 Malang berbasis online. Bapak sangat bangga, Bapak sangat senang sekali karena Bapak bisa bertukar pikiran, berdiskusi tentang ilmu, yang saling belajar agar supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sejati-jatinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini Bapak akan menjelaskan ulang, meneruskan materi kita pada semester yang lalu, yakni tentang kaidah-kaidah atau isi daripada Al-Quran itu sendiri. Bahwa di dalam Al-Quran terdapat 3 hal yang harus kita pedomani, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Maka kalau kita menjalankan 3 hal ini, insya Allah kita akan berada di lindungan Allah, sekaligus kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Anak-anakku yang berbahagia, pada poin yang pertama yaitu akidah, Bapak insya Allah akan menjelaskan video ini lebih pada akidah. Kita mengenal dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari dulu kita belajar tentang Islam, maka kita akan dikenalkan dengan iman atau akidah dalam hati kita. Akidah iman itu terbagi, kalau yang kita kenal ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari segalanya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lain, tidak ada yang menyekutukan, tidak ada yang menyerupai, bahkan tidak ada yang bisa menandingi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi Allah itu satu, tidak ada yang bisa menandingi beliau, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keimanan kita terhadap keesaan, ketauhidan Allah itu terbagi menjadi 3. Materi ini yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga yakni tauhid as-sifah, al-asma was sifah. Apa itu tauhid tadi itu? Tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Perlu kita ketahui bahwa tauhid rububiyah ini sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita melihat suatu hal yang menakjubkan, lalu kemudian kita mengatakan subhanallah, mengucapkan subhanallah dalam hati kita, dengan sepenuh hati kita, tentang keesaan Allah itu, tentang satu hal yang menakjubkan itu, maka itu termasuk dari iman terhadap tauhid rububiyahnya Allah. Jadi dalam bentuk atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lalu mengucapkan subhanallah, iman bahwa Allah Maha Besar, maka itu termasuk dari tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Am khuluqu min ghairi syai'in
am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Artinya bahwa di dalam surat At-Tur ayat 35 sampai 36 ini menjelaskan bahwa apakah sesuatu hal itu bisa diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Tidak mungkin. Sesuatu yang diciptakan ya di dunia ini yang kita lihat secara paradigma kita, maka itu sejatinya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Itu pasti ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Tubuh kita, harta kita, benda-benda yang kita miliki, tanah, segala hal yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, karena Allah lah yang menciptakan ya. Lalu kemudian dari satu itu diciptakan menjadi dualisme, lalu menjadi banyak beragam-ragam. Nah, ini adalah keesaan Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ada salah satu ulama besar sufi namanya Ibnu Arabi. Dia mengarang dalam kitabnya Wahdatul Wujud bahwa apa yang kita miliki, wujud kita ini adalah milik Allah. Satu kesatuan ini adalah milik Allah, tidak ada yang milik kita, satu pun tidak ada, dan ini adalah milik Allah. Maka kalau kita melaksanakan segala hal di muka bumi ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini adalah tauhid rububiyah. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan semua ini kecuali karena ketetapan Allah, dan ini adalah izin Allah. Lalu kemudian menjadi pluralisme bermacam-macam di muka bumi ini adalah juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ini adalah ketika kita melaksanakan ibadah itu hanya karena menghadapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mengganjal dalam hati kita tentang urusan duniawi. Ketika kita beribadah, sholat, hanya mengharapkan ampunan Allah. Lalu kemudian puasa, hanya karena mengampunan Allah. Zakat, apapun yang kita lakukan dalam ibadah keseharian kita, lalu kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita cari, maka itu termasuk dari tauhid uluhiyah. Maka jangan sampai anak-anakku yang berbahagia, kita memiliki hati, dalam hati kita keduniawian ketika kita beribadah. Jangan lalu kemudian kita sholat karena kita ingin lulus, atau kita sedekah karena kita ingin duniawi. Maka jadinya kalau kita ingin melaksanakan itu karena minta ampun Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya Allah memberikan kelancaran dalam segala hal, terutama dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ada salah satu juga ulama sufi namanya Rabi'atul Adawiyah. Sering kita mendengar seorang ulama sufi perempuan, dan dia dikenal dengan thariqah mahabbahnya, bahwa jalan untuk mencintai Allah, jalan untuk kepada Allah adalah dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan cinta dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Bahkan Rabi'atul Adawiyah ditanya sama sahabatnya, apakah kamu pernah terbesit dalam hatimu untuk membenci syaitan? Wahai sahabatnya tadi itu, hati saya, amaliyah saya, kehidupan saya berikan kepada Allah, habis hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya penuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada space satupun
untuk hal yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, apalagi membenci. Dan itu membenci syaitan, maka tidak ada kamus di dalam hati saya, space dalam hati saya untuk membenci. Kata benci yang ada adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita bisa menyontoh Robiatul Adawiyah, menghadirkan segala hal dalam kehidupan amaliyah kita itu karena mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni tauhid al-asma wa sifat. Sering kita mendengar, sering kita baca bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam pelajaran, kita membaca al-asma al-husna, 99 nama indahnya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah melalui tauhid al-asma, maka fad'uhu biha, maka kita harus berdoa ya, dengan menggunakan nama-nama indah tersebut. Ya Allah, ya Ali, ya Alim, berikanlah hamba kemudahan dalam mencari ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Razak, ya Karim, berikan hamba kelancaran dalam mencari rizki-Mu agar supaya saya bisa menjalankan kehidupan sehari dan ibadah yang lebih rajin kepadamu ya Allah. Seperti itu. Maka doa-doa seperti itu kita harus menggunakan nama-nama Allah tanpa ada terbesit dalam diri kita untuk tamsil atau menyerupakan dengan yang lain, maupun taktil atau meniadakan dalam paradigma kita. Mungkin kita sering karena keilmuan yang rendah kita, sehingga dalam paradigma kita tidak menemukan itu. Tetapi sejatinya tidak boleh. Kalau kita sudah melaksanakan yang namanya tauhid al-asma wa sifah, kita sudah finish bahwa semua yang dimiliki oleh Allah, sifat maupun al-asma yang ada dalam Al-Quran, itu adalah milik Allah. Tidak bisa menyerupai atau tidak bisa diserupai maupun ditandingi dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, bahkan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai dengan Dia Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Surah ayat 11. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita bahwa dalam keimanan kita terhadap zatnya maupun sifatnya Allah, maka kita tidak boleh banyak-banyak bertanya tentang kaifiahnya Allah. Maka sudah finish bahwa semua ini adalah milik Allah. Maka buktikan ketika kita sudah mencapai sebuah tingkatan yang namanya hakikat, maka kita akan merasakan bahwa segala milik ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyaingi itu, bahkan menandinginya. Insya Allah kalian akan merasakan anakku ketenangan hati, kedamaian hati ketika kalian sudah menghadirkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal ibadah-ibadah kita. Insya Allah Allah akan dekat dengan kita, dan Rasul pun akan dekat dengan kita, sehingga kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa bahagia nanti di dunia dan maupun di akhirat. Anak yang berbahagia, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di satu kesempatan lain tentang iman, tentang Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.